Halo Konco, video ini merupakan video lanjutan dari cerita komik Cina yang berjudul Tuan Kutukan Tertinggi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah Yelin berhasil mengalahkan Luo Jun, kita akan langsung dibawa ke partai final, di mana Yelin akan berhadapan dengan LC kita, Zhuge Nini. Namun, sebelum itu saya kasih tahu ke kamu orang kalau pertandingan semifinal yang dimainkan Zhuge Nini, entah mungkin autor komiknya lupa menggambarkan jalannya pertandingan itu. Yang jelas, pertandingan semifinal yang dimainkan Zhuge Nini itu tidak ditayangkan. Jadi begitu konco ya. Oke, lanjut ke cerita. Slide memperlihatkan panggung utama pertandingan dan di sana telah berdiri Yelin dan Zhuge Nini. Di sini, Zhuge Nini berpikir melihat dari pertandingan Yelin sebelumnya melawan Luo Jun, ia akhirnya sadar jika Yelin memanglah sangat kuat. Sebaliknya, di sisi Yelin, ia berpikir tentang bagaimana cara agar ia bisa mengalahkan Zhuge Nini tanpa harus membuatnya terluka parah. Ia tentunya akan menjadi tidak enak dengan Tuan Zhuge Qianxing jika hal buruk terjadi dengan putrinya. Kemudian, setelah pemikiran keduanya, pertandingan pun akhirnya pecah. Dimulai dari Zhuge Nini yang menembakkan serangan apinya. Skill itu bernama Explosive Phoenix Flame. Merespons serangan tersebut, Yelin dengan cepat menghindari setiap peluru bola api itu. Forbidden Course, Sudden Dance. Mengaktifkan skill buff kecepatan, Yelin berencana untuk membiarkan Zhuge Nini mengeluarkan seluruh skillnya dan membuatnya kehabisan energi sihir. Yelin, apa yang kau lakukan? Apa kau cuma bisa menghindar? Apa kau sudah menghinaku? Dengan penuh amarah, Zhuge Nini mengatakan hal tersebut. Apa ada aturan yang melarang untuk menghindar? Dan begitulah tanggapan yang diberikan Yelin. Mendapatkan jawaban seperti itu, Zhuge Nini tentunya menjadi semakin marah. Ia lalu mengaktifkan skill Red Flame Surge untuk mengurung Yelin di dalam sangkar apinya. Yelin yang tentunya tidak akan membiarkan semua itu terjadi, kemudian menambah kecepatannya. Melompat ia ke udara dan langsung mengarah ke Zhuge Nini. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah Yelin yang sudah berada tepat di hadapan Zhuge Nini langsung mengayunkan pedangnya. Namun Yelin tidak menebasnya. Ia hanya memukulkan punggung pedangnya ke kepala Zhuge Nini. Menyerahlah, kau sudah kalah. Mengatakan hal tersebut, Yelin berharap Zhuge Nini bisa menerima kenyataan dan mengakui kekalahannya. Bukannya mengakui kekalahannya, Zhuge Nini justru malah menjadi semakin emosi. Berani sekali kau menghinaku seperti ini. Aku akan mengirimmu ke alam baka, Yelin. Dengan penuh amarah, Zhuge Nini kemudian mengaktifkan skill terkuatnya. Dan skill itu bernama Fire Tornado. Merespon hal tersebut, tentu saja Yelin bisa dengan sangat mudah menghindari serangan itu. Akan tetapi, Yelin seketika sadar jika skill ini merupakan skill yang bisa mengunci targetnya. Karena Yelin bukanlah Gibran, ia tentunya tahu bagaimana cara mengatasi skill seperti itu. Yelin lalu berlari ke arah Zhuge Nini, dan ketika ia tepat berada di sampingnya, Yelin berkata, kalau menghadapi musuh yang memiliki kecepatan, menggunakan skill seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Ini sederhana, apa kau tidak pernah mendengar strategi ini saat di kelas? Menyerahlah sekarang dan hentikan skillmu. Mendapati dirinya sudah dalam keadaan terdesak, bukannya menuruti perkataan Yelin, Zhuge Nini justru membiarkan skillnya tetap aktif. Aku tidak akan kalah darimu, walau itu berarti aku harus pergi ke alam baka. Dengan penuh tekad, Zhuge Nini mengatakan hal tersebut. Bersamaan dengan itu, di pinggir arena, ayah Zhuge Nini yang menyaksikan hal tersebut tentunya langsung berteriak agar anaknya menghentikan hal itu. Sedangkan di sisi panitia, mereka langsung bergegas mencoba untuk menghentikan hal tersebut. Akan tetapi, skill yang dilepaskan oleh Zhuge Nini kini sudah berjarak sangat dekat dengan mereka berdua.
Yelin yang sangat paham betul tentang resiko apa yang akan terjadi jika serangan itu mengenai mereka, dengan cepat meraih pundak Zugenini. Menariknya, membuat tubuh mereka berdua menjadi nempel seperti perangko. Lalu, Forbidden Curse Wailing Wall mengorbankan umur pengguna untuk memanggil tembok ratapan dari neraka. Dapat memblokir serangan akan batal kalau penyerang tidak 20 level lebih tinggi dari pengguna skill. Dengan skill pemanggilan tersebut, alhasil serangan tornado api yang Zugenini lepaskan bisa diatasi. Setelah adegan yang membuat orang-orang di sana menjadi tegang itu berakhir, Zugenini yang sudah kehabisan tenaga akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dalam keadaan lelah, Zugenini berkata di dalam hatinya, Perasaan ini, jantungku berdebar sangat cepat. Mungkin dia tidak menjijikan seperti yang kupikir. Para penonton yang menyaksikan kejadian tersebut terdengar beberapa ucapan dari mereka. Kenapa tiba-tiba aku merasa ada sesuatu antara mereka berdua? Aku jadi tertarik pada hubungan mereka. Seorang putri sombong bertemu kesatria kuat nan lembut. Ya ampun. Yelin takut menyakiti Zugenini, makanya dia terus menghindar. Sungguh ucapan dari mereka sangatlah berbau Dracin. Lalu, apakah ucapan para penonton itu akan terwujud? Tentu saja itu masih sangatlah jauh untuk bisa kita ketahui. Merasa adegan ini mulai menjauh dari konteks cerita, dengan santai Yelin menendang Zugenini hingga membuatnya terjatuh dari arena. Dan tentunya itu berarti Zugenini telah dikalahkan. Aku belum selesai denganmu. Tunggu saja, kau harus membayar semua ini dengan apa yang ada di dalam celanamu, Yelin. Dan begitulah perkataan Zugenini yang tidak bisa menerima apa yang sudah Yelin lakukan. Kemudian setelah semua pertarungan yang telah dijalani, akhirnya tibalah saatnya untuk mengumumkan pemenang dari turnamen arena. Dan tentunya pemenangnya adalah Yelin. Dan Yelin juga berhasil mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian akhir ini. Sorak-sorai para penonton terdengar di sana, menyemangati Yelin, memberikannya selamat atas apa yang sudah ia capai. Dari banyaknya para penonton yang ada di sana, tiba-tiba saja seorang perempuan memberikan pertanyaan ke Yelin tentang akademi manakah yang Yelin akan tuju setelah ini. Mendengar pertanyaan tersebut, dengan semangat Yelin berkata, "Aku mau masuk Supreme Academy." Jawaban Yelin sontak membuat para penonton kembali menjadi bersemangat. Mereka sangat mendukung Yelin agar bisa masuk ke akademi itu. Akan tetapi, gayung tak bersambut. Keinginan Yelin langsung ditolak saat itu juga oleh Master Su Chengxin yang tiba-tiba saja memasuki panggung arena. Pengguna Forbidden Curse Master yang paling lama hidup hanya sampai umur 24 tahun. Itu berarti kau tidak punya nilai untuk dilatih. Begitulah ucapan yang terlontar dari master perempuan ini. Dan bagaimana tanggapan Yelin? Ia tentunya tidak bisa membantah hal tersebut. Ia hanya bisa terdiam. Di tengah persoalan itu, Tuan Qianxing datang, menghampiri dan memberikan pembelaan untuk Yelin. Sebenarnya hal yang kau khawatirkan itu sudah kutemukan solusinya. Aku menemukan metode baru. Ini bisa mengurangi dampak buruk saat menggunakan kemampuan dari Forbidden Curse Master miliknya. Kalau tidak percaya, kalian bisa memeriksa tubuh Yelin. Mendengar hal tersebut, Ketua Panitia Ujian dan Kepala Akademi Qianxing sontak terkejut dibuatnya. Namun tidak untuk Master Su Chengxin. Ia kemudian berkata lagi, "Tuan Qianxing, kau ahli dalam astrologi, tapi kau bilang kalau kau juga paham soal hal seperti ini. Apa kemampuanmu setara dengan para profesor di dalam Supreme Academy? Bagaimana kalau dia tetap tidak bisa hidup lebih dari usia 25 tahun? Apa kau mau menanggung kerugian sumber daya kami?" Dari sini perdebatan antara Tuan Qianxing dan Master Su Chengxin sedikit memanas. Namun perdebatan mereka kemudian dihentikan oleh Yelin yang berkata, "Lupakan saja Master, tidak apa-apa kalau aku tidak bisa masuk Supreme Academy. Tidak ada sakit hati, itu cuma akademi."
Selesai Yelin mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja seseorang maju dengan sangat cepat hendak menyerang Yelin. Hampir saja serangan itu mengenai wajah Yelin. Beruntung ia masih sempat menangkis serangan tersebut menggunakan tangannya. Kemudian sambil menahan rasa sakit di tangannya, Yelin lalu bertanya tentang siapakah orang itu. Kau pengguna Forbidden Curse Master. Pada akhirnya kau hanya akan jadi debu yang terbawa angin. Kau berani bicara seperti itu di sini. Bocah, ingat ini. Orang yang mengalahkanmu sekarang adalah murid unggulan dari Supreme Academy. Begitulah perkataan yang diutarakan oleh orang sombong ini, dan namanya adalah Yun Guanlou. Melihat anak didiknya melakukan hal seperti itu, Master Su Chengxin kemudian menegurnya. Aku tidak berniat menyakitinya, Profesor Su. Aku cuma mau menyapa. Siapa sangka dia selemah itu. Hahaha. Dan begitulah tanggapan yang Yuan Guanlou berikan. Yelin yang merasa sangat diremehkan kemudian mendekati Yuan Guanlou dan berkata, "Apa yang terjadi hari ini akan kuingat." "Apa? Kau tidak terima? Kau bebas menantangku kapan saja." Begitulah tanggapan dari Yuan Guanlou. Menanggapi balik, Yelin berkata lagi, "Ada terlalu banyak orang hari ini. Akan kubiarkan kau pergi kali ini. Tapi aku pasti akan balas dendam suatu hari nanti." "Hahaha, kau hanyalah sampah. Kau benar-benar berpikir aku peduli padamu hanya karena aku bicara denganmu. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku seumur hidupmu. Apa kau mengerti?" Melihat Yuan Guan yang sangat meremehkan dirinya dengan penuh percaya diri, Yelin kemudian kembali berkata, "Setelah 1 tahun, aku akan mencarimu. Kita akan bertarung hidup dan mati. Apa kau berani menerimanya?" Mendapatkan tantangan dari Yelin, tentu saja Yuan Guanlou menerima tantangan tersebut. Dan dengan begitu, kesepakatan di antara mereka untuk bertarung hidup dan mati yang akan dilakukan setahun ke depan telah disepakati. Kemudian, setelah semua kejadian itu, Yelin pun beranjak pergi sambil berkata di dalam hatinya, "Akademi Supreme ini sedikit menarik. Akan kutunjukkan pada kalian bagaimana aku menghancurkan kalian semua hingga berkeping-keping. Tunggulah saja." Setelah semua kejadian yang tak terduga tersebut, slide lalu berpindah dan kita akan dibawa ke beberapa waktu kemudian. Terlihat Yelin sudah berada di kediaman Tuan Zhuge Qianxing. Yelin lalu bertanya mengenai hubungan Tuan Qianxing dengan Master Su Chengxin. Tuan Qianxing kemudian menjawab, jika dulu saat masih muda, ia dan Master Su Chengxin pernah menjalin hubungan asmara. Hubungannya terbilang cukup baik saat itu, namun pada akhirnya hubungan itu putus. Akan tetapi hingga pada suatu waktu Master Su Chengxin ingin balikan. Namun saat itu Tuan Qianxing sudah menikah dan ia sudah dikaruniai putri yang tidak lain adalah Zugenini. Setelah menceritakan semua itu, Tuan Qianxing kemudian menyarankan agar Yelin masuk ke Akademi Daxia saja. Dan untuk Zugenini, ia kemungkinan besar pasti akan masuk ke Akademi Supreme. Kemudian, setelah semua percakapan di antara mereka bertiga, kita kembali dibawa berpindah atau lebih tepatnya keesokan harinya. Di sebuah gedung yang kurang jelas gedung apa ini, di sana kita akan melihat Yelin dan Zugenini disambut layaknya idol. Wartawan, kamera ada di mana-mana. Terlihat Bapak Kepala Akademi sedang memperkenalkan seseorang yang berdiri di sebelah Master Su Chengxin. Beliau adalah wali kota Qingcheng dan dia bernama Bapak Hu Weng. Master Su Chengxin menyerahkan sesuatu ke Zugenini. Itu adalah plakat yang menandakan jika Zugenini telah diterima di Akademi Supreme. Berpindah ke Yelin, ia diajak Bapak Kepala Akademi untuk berkenalan dengan wali kota Qingcheng. Saat mereka berdua bersalaman, sorotan kamera langsung tertuju ke mereka. Karena bangga akan pencapaian yang sudah Yelin dapatkan, Pak Wali Kota lalu menghadiahkan Yelin uang senilai 5 juta. Tidak hanya itu saja, Yelin juga mendapatkan 2 hadiah lain. Di antaranya sebuah gulungan skill self-selection dengan tingkat epic dan mendapatkan sebuah plakat yang bisa ia gunakan untuk masuk ke top scorer realm. Untuk penjelasannya,
Top Scorer Realm merupakan sebuah secret realm yang hanya bisa dimasuki oleh peraih nilai tertinggi dari setiap kota. Pak Wali Kota kemudian menambahkan, jika Top Scorer Realm ini juga merupakan ujian dan Pak Wali Kota ingin Yelin bisa membawa pulang gelar peraih nilai tertinggi tingkat nasional untuk kota Qingcheng. Pak Kepala Akademi kemudian menambahkan, kalau Yelin bisa meraih peringkat pertama di ujian tersebut, Yelin pasti akan mendapatkan hadiah yang lebih banyak lagi. Mendengar semua itu, Yelin menjadi semakin bersemangat. Dan pertemuan itu diakhiri dengan sesi foto bersama. Lalu dari sana, singkat cerita, waktu pun berlalu dan Yelin sekarang telah berada di kota Shenzhen. Tujuan Yelin datang ke kota tersebut tidak lain untuk mengikuti ujian Top Scorer Realm. Berada di kota itu, hal pertama yang ia lakukan tentu saja mendatangi tempat pendaftaran. Sesampainya di sana, Yelin kemudian diantar ke tempat akomodasi yang telah disiapkan. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut, Yelin mendapatkan informasi jika ternyata Top Scorer Realm belum dibuka dan masih ada beberapa waktu untuk Yelin bisa melakukan persiapan. Kemudian slide kembali berpindah lagi dan Yelin sekarang sudah berada di kamar hotelnya. Baru saja merebahkan badannya di kasur, suara ketukan pintu yang cukup keras terdengar. Berjalan santai Yelin menuju ke arah pintu dan tepat setelah ia menekan gagang pintunya, pintu itu seketika terbuka dengan sangat kencang. Terlihat seorang loli di sana dan dialah yang menendang pintu kamar Yelin. Siapa kau? Kenapa kau ada di kamarku? Begitulah kata loli ini dengan sangat arogan. Merespon dengan tenang, Yelin berkata, harusnya aku yang tanya, siapa kau? Ini kamarku. Bukannya mendapatkan jawaban yang ramah, Yelin justru langsung diserang oleh sang loli sambil berkata, Dasar mesum, berani-beraninya kau mengincarku dan masuk ke dalam kamarku. Di luar memang loli, tapi ternyata aslinya Broly. Mendapatkan serangan mendadak, Yelin tentunya dengan cepat langsung menghindarinya. Tidak terduga, ternyata serangan yang dilancarkan sang loli memiliki efek yang cukup luar biasa. Terlihat jendela kamar Yelin langsung terbuka, seolah angin bertiup kencang dari dalam. Mendapati hal tersebut, Yelin kembali berusaha untuk berbicara baik-baik dengan loli itu. Akan tetapi, tetap saja si loli masih ngotot ingin menghajar Yelin. Karena tidak ada pilihan lain, Yelin mengaktifkan skill terbaru miliknya yang bernama Forbidden Curse Realm of Wood. Seketika akar-akar pohon entah dari mana muncul di sana, melilit sang loli, membuatnya mati kutu. Awalnya sang loli masih mencoba untuk melepaskan diri, namun tetap saja ia tidak bisa melakukan itu. Alhasil ia pun mulai tenang dan mau mendengarkan apa yang Yelin katakan. Di sini Yelin dengan tenang lalu berkata, untuk kalian yang mengikuti cerita perjalananku di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Saya harap kalian mau mendukung channel ini agar bisa lebih cepat berkembang. Dan untuk masalah loli kurang ajar ini, saya akan memberitahukan apa yang akan saya lakukan di video selanjutnya. Jadi begitulah cerita kali ini konco. Saya harap kalian bisa menikmati ceritanya. Kalau iya, jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Jadi jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar konco. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya sarankan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Dan assalamualaikum. Untuk video selanjutnya durasinya mungkin akan jauh lebih panjang konco, jadi persiapkan diri kalian. Begitu saja. Oke, assalamualaikum.